Tiga. Halo teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana nih kabarnya teman-teman? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Baik. Udah pada kenal kan ya ini sama Ibu? Oh ya, sebelum kita mengawali kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa akan Ibu pimpin, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Jadi teman-teman di sini tahu nggak kita mau ngapain? Belum tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Oh ya, jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok atau sering juga disebut dengan KKP. Kegiatan KKP ini nantinya kalian bisa sharing-sharing kayak permasalahan-permasalahan kalian yang kalian hadapi selama ini ya. Jadinya tuh selama kalian work from home, belajar dari rumah, apa aja sih permasalahan-permasalahan yang kalian alami gitu ya teman-teman. Baik. Oh ya teman-teman, kegiatan kita hari ini, Ibu ada kesepakatan waktu nih. Kalian mau milih 30 menit atau 40 menit? 30 menit, Bu. 30 menit, Bu. Oh ya, berarti kita menggunakan waktu 30 menit dimulai dari sekarang ya teman-teman. Iya, Bu. Baik, Bu. Oh ya, Baik, Bu. kayaknya ini pada lemas-lemas belum semangat. Gimana kalau kita main games dulu? Boleh, Bu. Gamenya apa tuh? Baik, Bu. Ya, jadi games-nya ini gampang banget. Tinggal misalnya ya, nanti tuh sambung huruf. Misalnya Ibu ngasih tema. Temanya tuh hewan. Hewan yang Ibu pertama pilih itu monyet. Nah, belakangnya kan T. Nanti disambung sama temennya yang hewan yang huruf belakangnya dari T gitu ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke, Bu. Ya, Ibu mulai ya. Temanya hewan. Ibu mulai dari hewan gajah. Ini siapa dulu ya, Bu? Apa, Bu? Oh, itu aja. Urut absennya ya. Oh, Baik, Bu. berarti saya ya, Bu. Ya. Harimau. Saya, Bu. Ular. Ya, bagus. Selanjutnya, Paujang. Tadi harimau ya, Bu? ular. Halo. Tadi ular ya, terakhir. Rase, Bu. Rase. Rase. Apa itu? Hewan apa itu? Halo. Rase, Bu. Hewan rase. Hewan apa itu? Hewan itu, Bu, yang sejenis yang di sungai-sungai sih, Bu. Oh ya, lanjutnya Mbak Yayang terakhir. Rase ebi.
Ebi kan hewannya, Bu. Temennya udang. Oh iya, bagus. Wah, bisa semua ya berarti. Ya, Bu. Bentar. Ini sinyalku yang jelek, apa gimana sih? Kita lanjut ya, langsung. Jadi Ibu mau tanya dulu nih, teman-teman, ini punya permasalahan nggak selama belajar di rumah aja? Kayak misalnya tuh permasalahan malas atau bisa dimulai dari Mas Taufik? Ya Bu, permasalahannya susah mengatur waktu Bu selama di rumah. Oh iya, selanjutnya Mas Dan- Bayu. Dan kendala untuk mengaplikasikan di HP. Kalau saya lebih kepada itu Bu. Sinyal. Kadang-kadang kalau kita lagi online itu kadang-kadang suka kayak robot suaranya gitu. Jadi nggak jelas gitu. Jadi harus keluar rumah dulu gitu cari sinyal. Biasa itu Bu. Oh iya. Kalau Mas Ahmad Fauzan gimana? Kalau saya lebih ke membagi waktu sih, Bu. Kan kalau perkuliahan di rumah kan kalau daring bisa pagi, bisa sore begitu kan. Kita nggak tahu ya, ada yang nyambat atau ada yang mau main ke rumah kayak gitu. Misal ada orang yang ke rumah gitu main kan, kita nggak enak, kita masa ditinggal kuliah gitu, Bu. Oh Mungkin ya. seperti Kalau Mbak Yayang sendiri permasalahannya apa ya? Halo Mbak Yayang. Oh iya, Bu. Maaf sinyalnya jelek di sini. Kalau saya itu Ya, Bu, nggak apa-apa. saya tuh jadi lebih malas. Terus kalau di rumah itu juga belajarnya kadang kan orang rumah juga nggak mau tahu juga kan ya kita tuh waktunya sekolah jam berapa. Tapi dikiranya itu kita mainan HP. Tapi kan sekarang emang kan sekolahnya mainan HP ya Bu. Tapi dikira itu nggak. Kalau disuruh bantu-bantu di rumah katanya tuh alasan. Padahal kan kalau ya emang jam 7 sampai jam 12 kan emang jam sekolah ya. Terus cuma istirahat cuma jam 1. Lah itu kalau pas di rumah ada kerjaan gitu, contohnya ya nyapu apa gimana. Kalau kita tuh nggak bantu nanti orang rumah juga marah-marah gitu loh Bu. Jadinya tuh kita juga bingung. Kita tuh juga ada tanggungan sekolah tapi di rumah nanti itu dikiranya kita mainan HP terus. Terus kalau dari tugas sendiri jadi malah makin males Bu buat ngerjain tugasnya, jadi makin diundur-undur gitu loh. Oh ya, jadi rata-rata permasalahan teman-teman di sini itu karena malas, jadi tuh di rumah semakin malas belajar, sama sinyal juga, terkendala sinyal. Terus juga yang Mbak Yayang ceritain tadi, kayak sulit mengatur waktu ya antara belajar sama kegiatan di rumah, bantu-bantu di rumah. Nah, kita Iya, Bu. ambil dulu yang permasalahan, yang itu aja ya, sulit membagi waktu. Karena tadi kan banyak sekali yang bilang sulit membagi waktu. Teman-teman ada saran mungkin? Saya Bu, Oh ya, Mbak Yayang. mungkin ini buat diri saya sendiri ya Bu, kayak lebih bikin jadwal gitu loh Bu, kayak punya planning gitu kalau hari ini waktunya ngerjain tugas ini, yang buat dikumpulin tanggal berapa kayak gitu contohnya. Jadi kita tuh buat jadwal biar teratur gitu. Terus juga bisa nyisihin waktu gitu buat ini tuh waktunya main, ini waktunya buat ngerjain tugas kayak gitu. Jadi ya itu tadi buat jadwal gitu. Oh ya, bagus sekali ya Mbak Yayang, motivasi untuk diri sendirinya.
Gimana yang lain, Mas Bayu mungkin? Nah, ya Bu, kalau saya tadi hampir mirip sama Mbak Yayang prioritas saya. Buat kayak jadwal gitu, agenda belajar yang baik biar apa ya, kita tuh jadi tahu gitu loh Bu, apa kayak nanti tuh kita habis ini terus mau belajar gitu biar ada jadwalnya gitu loh Bu. Jadi biar nggak keteteran lah gitu loh Bu. Menurut saya kayak gitu. Harus tetapkan jadwal belajar. Oh ya, bagus sekali ya Mas Bayu. Kalau Mas Fauzan gimana? Mungkin kalau saya lebih ke komunikasi ya Bu, sama orang-orang, sama teman-teman gitu. Maksudnya kalau mau ada yang nyambat, kalau ada yang main itu misal hari Sabtu sama Minggu aja biar nggak ada kuliah begitu. Kan kalau semisal hari lain nanti tabrakan sama kuliah malah jadinya harus ada yang dikorbankan gitu Bu. Oh ya ya, bagus sekali ya. Jadi komunikasi itu penting sekali ya. Jadi kalau Iya. kita ada komunikasi pasti semuanya berjalan dengan lancar begitu ya. Kalau Iya, Mas Bu. Topik sendiri? Halo Mas Topik. Halo Mas Topik. Ini kemana ya Mas Topiknya? Kalau nggak ada langsung dilanjut aja ya teman-teman. Baik, Bu. Karena ini nggak ada respon dari Mas Topik. Oh ya, karena tadi kan udah ada untuk diri sendiri seperti itu. Adakah saran lain untuk temennya mungkin? Jadi tuh gimana sih cara agar bisa membagi waktu? Misal tadi Mbak Yayang kan itu ya membantu orang tua. Berarti kan masalahnya kan di rumah. Misalnya harus waktunya belajar, tapi ternyata orang tua belum bisa mengerti. Kita disuruh bantu mungkin menyapu, mungkin nyuci piring gitu ya tadi ya Mbak Yayang. Ya, Bu. Ya, tadi mungkin kalau saya benar Nah, tadi yang Mas Ojen itu, jadi saya tuh maaf ya Bu, dengarkan nggak? Iya, ya, agak putus-putus Mbak Yayang, nggak apa-apa. Ditunggu dulu aja. Soalnya lagi terus di sini Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi tuh gini, jadi benar apa yang dikatain sama Mas Fauzan tadi, kalau saya juga perlu komunikasi sama orang rumah buat ini loh jadwal kuliah saya. Jadi tuh waktu saat saya kuliah jangan diganggu dulu biar saya fokus kayak gitu. Ya memang benar saya kurang komunikasi juga sama orang rumah karena gimana ya Bu, kadang orang rumah juga nggak mau tahu gitu sama kamu kuliah apa enggak, yang penting itu kamu kalau ada tugas lihatnya saya tuh ngerjain kayak gitu. Oh iya, ya. Jadi komunikasi juga ya Mbak Yayang. Yang lain mungkin ada saran lagi? Kita sama-sama menyelesaikan permasalahannya. Mas Bayu mungkin? Kalau dari saya itu sarannya ya apa ya, kita harus tahu tentang kewajiban kita dulu. Yang pertama kita pelajar, jadi ya sebisa mungkin kita harus bisa membagi waktu gitu, karena ya pelajar yang nggak lain ya kewajibannya ya belajar gitu. Jadi ya harus ada apa ya, semangat dari diri sendiri itu untuk gimana sih caranya, pokoknya harus bisa membagi waktu antara yang lain dengan belajar, prioritasnya terutama yang belajar gitu. Oh ya, ya, ya. Kalau Mas Ojan sendiri bagaimana? Kalau dari saya untuk Mbak Yayang ya Bu, lebih ke itu sih Bu. Ya.
mempererat itu kekeluargaan. Kan kalau misalnya keluarganya ibunya Mbak Yayang ngertiin gitu, kan nggak itu Bu. Jadinya bisa kuliah, terus bisa nanti disuruh-suruhnya pas sudah kuliah begitu Bu. Kalau lebih dekat gitu sama keluarganya. Kalau Mbak Yayangnya nggak dekat kayak gitu, maksudnya nggak bicara, nggak ada komunikasi, jadinya begitu kan. Lagi kuliah, dikiranya mainan HP. Oh ya. Jadi ini permasalahannya kompleks ya, teman-teman. Cara ini tadi masukan-masukan dari teman-teman, kita harus bisa berkomunikasi, entah itu dengan teman, entah itu dengan keluarga, agar mereka tuh bisa tahu kesibukan kita. Terus juga tadi dari Mas Bayu, kewajiban kita kan belajar, jadi harusnya orang tua kita juga mengerti bahwa inilah saatnya kita belajar. Jadi biar kita fokus, kita belajar dulu. Setelah kita selesai belajar, baru kita menyelesaikan tugas yang lain. Bagaimana Mbak Yayang? Apakah sudah bisa nanti diterapkan? Iya Bu, akan saya coba terapkan bertahap. Oh ya, bagus sekali ya. Karena waktu kita udah mau habis nih, gimana kalau kita adakan pertemuan lagi minggu depan? Atau kalian mau usul waktu? Minggu depan Bu di waktu Di hari sama aja Minggu depan ya. Bu, di jam yang sama. Oh ya, baik kalau begitu, karena tadi kita mengawali pertemuan ini dengan berdoa, maka kita akhiri pertemuan ini juga dengan berdoa ya teman-teman. Berdoa Ibu pimpin. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Sekian dari Ibu, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.